Di Nusantara pernah ada seorang ratu yang menghukum anaknya sendiri hanya karena menyentuh emas yang bukan miliknya. Bukan legenda, ini kisah nyata dari ratu paling jujur dalam sejarah Jawa, Ratu Sima. Kekuasaan yang adil dimulai dari kemampuan menghukum orang terdekat. Inilah yang membuat kisah Ratu Sima terasa relevan sampai hari ini. Pada abad ke-7, di pesisir utara Jawa berdiri sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Kalingga. Letaknya strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Pelabuhannya ramai oleh kapal pedagang dari berbagai negeri, rempah, kain, dan emas berpindah tangan setiap hari. Namun semakin ramai perdagangan, semakin besar pula godaan untuk menipu dan mencuri. Disinilah Ratu Sima membuat keputusan besar. Ia percaya bahwa kerajaan tidak akan kuat oleh kekayaan, tetapi oleh kejujuran rakyatnya. Maka lahirlah hukum keras. Siapapun yang mengambil barang milik orang lain akan dihukum tanpa pengecualian. Kerajaan-kerajaan Kalingga dikenal dari catatan Tiongkok pada masa dinasti Tang. Kerajaan ini disebut sebagai negeri yang rakyatnya jujur, hukum ditegakkan dengan tegas, perdagangan berjalan aman. Ini menunjukkan bahwa integritas sudah menjadi nilai penting di Nusantara sejak abad ke-7. Scene ini menyimpan pesan penting, perdagangan membutuhkan kepercayaan. Tanpa kejujuran, pelabuhan akan penuh penipuan dan kerajaan akan runtuh. Karena itu, Ratu Sima memahami sesuatu yang bahkan masih sulit diterapkan hingga hari ini. Kejujuran adalah fondasi peradaban. Suatu hari, seorang raja dari negeri seberang ingin menguji kabar tentang kejujuran rakyat kerajaan Kalingga. Ia menaruh sekantong emas di tengah jalan kota. Bukan di istana, bukan di tempat tersembunyi, tetapi di jalan yang dilalui banyak orang. Hari pertama berlalu. Orang-orang melihatnya, namun tak ada yang berani menyentuh. Hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Bahkan setelah 3 tahun, kantong emas itu masih tetap di tempatnya. Tak seorang pun mengambilnya. Kejujuran di negeri itu ternyata bukan hanya hukum. Ia telah menjadi budaya hidup rakyatnya. Fakta sejarah kisah ini berasal dari catatan Tiongkok pada masa dinasti Tang yang menyebut bahwa negeri yang diperintah Ratu Sima memiliki hukum sangat tegas terhadap pencurian. Cerita kantong emas menjadi simbol bagaimana hukum itu membentuk moral masyarakat. Scene ini menyampaikan satu gagasan besar. Hukum yang baik tidak hanya menghukum pelanggaran, tetapi membentuk karakter masyarakat. Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, kejujuran bukan lagi sekadar aturan. Ia berubah menjadi kebiasaan kolektif sebuah bangsa. Suatu hari, setelah bertahun-tahun kantong emas itu dibiarkan di jalan, seorang pangeran dari kerajaan Kalingga berjalan melewati tempat itu. Ia adalah putra dari Ratu Sima. Tanpa sengaja, kakinya menyentuh kantong emas tersebut. Mungkin hanya sentuhan kecil, namun di negeri yang menjunjung kejujuran, itu sudah cukup menjadi pelanggaran hukum. Kabar itu segera sampai ke istana, dan seluruh kerajaan menunggu satu hal. Apa yang akan dilakukan sang ratu terhadap anaknya sendiri? Scene ini menyentuh pertanyaan klasik dalam kekuasaan. Apakah hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa, atau juga untuk keluarga penguasa? Banyak kerajaan runtuh karena hukum berhenti di pintu istana. Namun kisah Ratu Sima justru terkenal karena melakukan hal yang jarang terjadi dalam sejarah. Keadilan tidak mengenal hubungan darah. Bukan hukuman mati, melainkan hukuman pada kaki sang pangeran bagian tubuh yang menyentuh emas. Hukum tetap ditegakkan, tanpa memandang darah kerajaan. Keputusan Ratu Sima menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah kekuasaan. Keadilan sejati dimulai ketika hukum berani menyentuh orang yang paling dekat dengan kekuasaan. Banyak pemimpin bisa membuat aturan,
Namun hanya sedikit yang berani menaatinya ketika aturan itu menyentuh keluarganya sendiri. Sejak saat itu, nama Ratu Sima dikenal sebagai penguasa paling adil di Nusantara. Kisah tentang hukum keras dan kejujuran rakyat Kerajaan Kalingga bahkan tercatat dalam kronik Tiongkok pada masa dinasti Tang. Para pedagang asing menyebut negeri itu sebagai tempat yang aman untuk berdagang. Bukan karena tentaranya paling kuat, tetapi karena rakyatnya memegang teguh kejujuran. Berabad-abad telah berlalu, Kerajaan Kalingga mungkin telah hilang dari peta. Namun pertanyaan dari kisah ini masih hidup hingga hari ini. Jika hukum benar-benar berlaku untuk semua orang, mungkin keadilan tidak lagi menjadi mimpi, karena peradaban yang besar tidak dibangun oleh kekuasaan, tetapi oleh kejujuran yang dijaga bersama. Kisah Ratu Sima mengajarkan bahwa kejujuran bukan hanya nilai pribadi, tetapi fondasi sebuah peradaban. Tanpa kejujuran, kekayaan dan kekuasaan hanya akan menjadi sumber kehancuran. Menurut kalian, jika pemimpin hari ini memiliki prinsip seperti Ratu Sima, seperti apa Indonesia sekarang?